Banyak. Jangan sampai kecolongan. Itu udah on. Rusak itu harus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin yang saya hormati, kita akan membahas tentang betapa pentingnya berpegang dengan sunnah nabawiyah. Dan kita ambil dari muqaddimah kitab Daruratul Ihtimam Bisunnah An-Nabawiyah, kitabnya Syekh Abdul Salam Ibn Bardis Ibn Nasir Ali Abdul Karim rahimahullah. Daruratul Ihtimam yakni menunjukkan betapa pentingnya untuk memperhatikan sunnah dan berpegang dengan sunnah nabawiyah. Dan tentunya sebagaimana yang sering saya sampaikan, kalau dibahas tentang sunnah, wajibnya berpegang dengan sunnah, bukan sunnah dalam artian hukum, bukan sunnah dalam artian dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan itu yang dimaksud. Tapi sunnah dengan makna tariqah, jalan dari jalan Rasulullah SAW. As-sunnah yang bermakna bimbingan nabawiyah, bimbingan Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya perlunya kita bahas masalah pentingnya berpegang dengan ajaran Nabi, karena sebagian kaum muslimin sudah mulai melupakan ajaran-ajaran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah mulai mereka menganggap enggak penting pembahasan tentang sunnah Nabawi. Maka kita baca dari buku beliau rahimahullah, yang dalam mukaddimahnya beliau menyatakan innal hamdalillah sampai akhirnya, sampai kalimat amma ba'd. Kata beliau, fa innahu la yakhfa 'ala al-muslimi yadubul an 'ala wajhi al-ardh. Tidak samar lagi bagi seluruh kaum muslimin yang sekarang berjalan di muka bumi. Tidak samar lagi apa yang yu'aishul muslimuna min dha'fin, apa yang telah menimpa kaum muslimin dari kelemahan-kelemahan dan berbagai macam tekanan-tekanan atau krisis-krisis yang menimpa kaum muslimin. Inilah ya, tidak samar lagi. Walaqad tanabbaha as-sa'una ila al-islah. Dan kemudian berlomba-lomba para sa'un, orang-orang yang berupaya untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin. Ketika melihat keadaan kaum muslimin yang demikian keadaannya, maka sekian macam jenis manusia dengan berbagai macam latar belakangnya berupaya untuk mengislah, memperbaiki keadaan kaum muslimin. Ada mundu amadin ba'id, sejak zaman dulu, sejak dahulu kala. Fa'amilu ala tashkhisihi wa tahdidihi. Mulai mereka merangkai berbagai macam rencana dan tahapan-tahapan untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin. Wa min thamma ala ilajihi wa isti'salih. Berupaya melihat penyakitnya apa dan kemudian berupaya mencari obatnya. Illa anna as-subul tafarraqat bihim 'inda wasf al-'ilaj. Sayang sekali ketika berbicara tentang pengobatannya, maka mereka tafarraqat, mereka berpecah belah, berselisih, silang pendapat, wajtisasidda, dalam menentukan penyakitnya apa, juga bertikai mereka. Sab'an liikhtilafi manahijihim. Tentunya sesuai dengan perbedaan manhaj mereka, perbedaan pemahaman mereka, maka ketika mereka berupaya untuk memperbaiki juga dengan cara-cara yang berbeda-beda pula, yang saling bertentangan bahkan. Qala rahimahullah, beliau menyatakan wa ta'addud firaqihim, dan juga karena berbilangnya jumlah kelompok-kelompok kaum muslimin, aliran-aliran kaum muslimin, pegangan-pegangan mereka dan berbagai macam apa yang mereka yakini, maka terjadilah perbedaan pula dalam upaya untuk memperbaiki keadaan kaum muslim. Wa ma min raibin anna ma halla bil muslimin huwa bisabab ibti'adihim an dinihim. Padahal tidak ragu lagi bahwa yang menimpa kaum muslimin dari kerendahan, kehinaan, diinjak-injak, ditekan dan sebagainya, itu sesungguhnya penyebabnya hanya satu perkara yang tidak bisa disangkal, enggak ada keraguan padanya, yaitu ibti'aduhum an dinihim, karena jauhnya mereka dari agamanya. Adapun berbagai macam manusia karena latar belakangnya dunia, ngukurnya dari dunia. Oh, ini sebabnya karena kaum muslimin ini fuqara, masakin, tidak memiliki harta, maka kaum muslimin ini wajib kaya, harus mencari harta yang banyak, dan diajarkan bagaimana bisnis-bisnis yang islami yang banyak menguntungkan dan banyak mendapatkan keuntungan-keuntungan agar kaum muslimin semuanya naik derajatnya dan akan lepas dari krisis-krisis ini. Katanya ekonomi yang harus diperbaiki. Sebagian lain menyatakan, oh bukan, keliru kamu, masa itu yang dibahas, salah. Ini semua karena urusannya adalah kaum muslimin tidak megang kendali kekuasaan. Maka runtuhkan dulu kekuasaan, kita rebut, dan maka kita akan perbaiki dengan mudah. Kata yang ketiga, salah juga itu. Bagaimana kamu akan memberontak memerangi kaum muslimin sendiri? Bukan begitu caranya. Begini caranya.
Kita harus perbaiki hati-hati mereka semuanya. Maka kita ajarkan kepada mereka sesuatu yang meluluhkan hati mereka. Cari semua kisah-kisah yang bikin nangis. Semua kisah-kisah yang membuat hati ini remuk, redam. Gambarkan betapa. Sekian macam pendapat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan dengan berita yang pasti dalam riwayat-riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan juga lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi menyatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau kalian sudah berjual beli dengan cara riba, dan kemudian kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi, dan kalian sudah ridha dengan kebun-kebun kalian, kemudian kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullan, niscaya kalian akan ditimpa kerendahan, kehinaan. La yanzi'uhu, dan enggak akan dicabut kembali kehinaan ini hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali ke agama kalian. Perhatikan, Rasulullah memberitakan tentang penyakitnya, akibatnya, dan juga obatnya. Penyakitnya adalah hubbud dunya, yang menyebabkan ditimpanya kerendahan dan kehinaan adalah penyakit hubbud dunya. Digambarkan oleh Nabi dengan kalimat idza tabaya'tum bil 'ainah. Kalau kalian jual beli dengan cara 'ainah, itu jual beli dengan cara riba. Yang ditafsirkan oleh para ulama, yakni kalian berjual beli tetapi hanya untuk meminjamkan uang dengan cara riba. Yang diistilahkan pula dengan bahasa lain bai'ataini fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu majelis. Yakni ketika seseorang akan hutang kepadanya dan dia menyatakan boleh, tetapi kalian bayar nanti dengan ditambah sekian, tambah sekian. Maka tentunya seorang yang masih muslim, yang masih memiliki sedikit ilmu mengatakan itu haram, itu riba. Saya pinjam 1 juta, harus bayar 1.200.000, ada haram, ini riba. Baik, kalau begitu kita jual beli saja. Kita dagang. Ini saya punya jam. Kamu beli 1.200.000. Bayarnya tahun depan. Saya terima jamnya dengan harga 1.200.000 tahun depan. Setelah dia katakan saya jual, dia katakan saya terima. Kemudian saat itu juga saya beli kembali jam ini 1 juta kontan. Ini uangnya. Dia nggak dapat jam sama sekali, nggak dapat barang apapun, tapi dapat uang cash. Ini 1 juta kontan, saya beli jamnya. Ambil uang 1 juta. Dan jangan lupa, kamu punya utang 1.200.000. Hadhihi hilah min hiyali syaitan. Ini adalah hilah, tipu daya. Ini adalah upaya-upaya untuk mengakali hukum Allah. Ingin riba tetapi dengan cara menipu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ini penyakit hubbud dunya. Hanya karena dunya maka hukum Allah Subhanahu wa taala diutak-atik oleh dia. Juga digambarkan oleh Nabi, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Yang ketiganya digambarkan wa raditum bizzara', dan kalian ridha dengan zira'ah, dengan perkebunan-perkebunan, yakni juga dunia, peternakan dan perkebunan. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad dengan berbagai macam bentuknya, jihad bil lisan, jihad bil ilm, jihad bil sayf was sinan, ditinggalkan seluruhnya. Ikhwan fillah, a'azakumullah, karena dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallallahu 'alaikum dhullan." Kalau kalian sudah seperti ini keadaannya, sudah jual beli dengan cara riba, sudah ridha dengan perkebunan, peternakan, kalian hanya ridha dengan dunia dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian dhullan, kehinaan, kerendahan.
Jangan tanya kenapa. Kalau sudah keadaannya demikian. Jangan tanya kenapa kok kaum muslimin selalu begini keadaannya. Lihat diri-diri kita sendiri. Lihat diri-diri kita sendiri wahai kaum muslimin. Apakah terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kalau terjadi, maka azakumullah, itu berita yang sudah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berita dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa kalian akan ditimpa kehinaan, kerendahan kalau kalian sudah meninggalkan agama dan kalian sibuk dengan dunia. Tetapi Nabi alaihi wasallam memberikan jalan keluar. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Sungguh enggak akan dicabut kembali kehinaan ini, enggak akan dicabut kembali kerendahan ini, keadaan yang mengerikan ini, krisis-krisis ini. Hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali ke agama kalian, hingga kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fal makhraj al-wahid, kata Syekh rahimahullah, maka jalan keluar satu-satunya untuk lepas dari zul, lepas dari kehinaan dan kerendahan yang menimpa kaum muslimin adalah ruju' ila syar'illah, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma syahida bihi al-Qur'an wa sunnah. Ini adalah jalan keluar yang dipersaksikan dalam Quran dan sunnah. Jalan keluar yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada ajaran Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah. Dua ayat di sana Allah berfirman, ayat 65 dan 66, "Walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakafarna 'alaihim sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im." Kalau saja ahlul kitab itu mau beriman dan bertakwa, sungguh kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Walau annahum aqamut taurata, dan kalau mereka mau menegakkan Tauratnya, wal injila, dan Injilnya, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan menegakkan apa yang telah Allah turunkan kepada mereka dari Rabb mereka, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah mereka, akan mendapatkan rezeki dari atas mereka dan dari bawah mereka. Minhum ummatun muqtasidah, di antara mereka ada umat yang pas-pasan, meninggalkan apa yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa minhum wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun, tetapi kebanyakan mereka jelek sekali apa yang mereka lakukan. Walaupun gambaran ini tentang Yahudi dan Nasrani, walaupun gambaran ini adalah tentang ahlul kitab, dan tetapi ini sebagai contoh bahwa ahlul kitab, kata Allah, kalau mereka mau menegakkan Tauratnya, mau menegakkan Injilnya, mau menerapkan apa yang telah Allah turunkan pada mereka, niscaya mereka akan masuk dalam jannah, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka, dan niscaya mereka akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, niscaya mereka akan mendapatkan barakah, makan dari atas mereka dan dari bawah mereka. Enggak sulit, enggak krisis ekonomi, enggak susah. Keluar dari bumi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, makanan yang Masya Allah. Turun dari langit hujan suqya rahmah. La suqya ada, bukan suqya ada, bukan tuangan ada, tapi tuangan rahmat. Tetapi ketika mereka kafaru, ketika mereka kafir, ketika mereka ingkar, maka yang turun dari langit adalah suqya azab, tuangan azab. Yang turun dari langit adalah tuangan-tuangan yang akan menenggelamkan mereka dengan longsor-longsor yang terjadi, yang akan menenggelamkan mereka dengan banjir-banjir yang terjadi, yang akan menjadikan mereka binasa. Dan yang dari bumi keluar bukan buah-buahan, tapi lumpur yang menenggelamkan sekian desa. Azab min fawqihim wa min tahti arjulihim. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan seperti ini pula tentang ahlul qura.
Kalau ahlul qura itu amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzab. Kalau saja penduduk desa itu mau beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan dari langit, kata Allah, barakah, dan juga dari bumi. Dari langit dan dari bumi Allah bukakan barakah. Ini makna kalimat akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Mereka akan mendapatkan rizki, mendapatkan makanannya dari langit dan dari bumi, akan mendapatkan barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, tapi sayang mereka mendustakan, kata Allah. Maka kami timpakan pada mereka azab. Ikhwan fillah, azakumullah. Jelas, gamblang dalam Al-Quran. Kenapa kalian susah-susah berpikir, apa ya kira-kira? Ini kalau tidak begini, tidak akan bisa berhasil. Muslimin akan tetap rendah kalau kita tidak memegang tampuk kekuasaan. Maka kita harus berjuang lewat partai, lewat pemilu dan seterusnya. Kata yang lain lagi, percuma, kelamaan. Kita berontak saja, kita rebut dengan paksa, selesai. Kata yang ketiga, begini, kita nggak akan bisa mendapatkan kembali izzah dan kemuliaan Islam kecuali kalau kita harus bersatu, padu. Jangan pedulikan sunnah dengan bid'ah, jangan pedulikan syirik dengan tauhid. Yang penting Islam. Semuanya keliru, semuanya salah. Yang benar Al-Quran. Saya katakan semuanya salah, bukan yang benar saya, bukan. Yang benar Al-Quran, yang menyatakan kalau mereka beriman dan bertakwa, Allah berikan jalan keluar. In tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum makhraja, Allah akan berikan kepada kalian jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah yang mengatakan begitu. Kenapa kalian menebak-nebak dengan pikiran kalian? Kenapa kita harus memaksa-maksakan diri untuk menyatakan kayaknya ini, kayaknya itu? Katakan, saya tidak tahu. Yang tahu Allah. Kami nggak ngerti. Yang tahu adalah Rasulullah SAW yang menyatakan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Nggak akan dicabut kehinaan dan kerendahan pada kaum muslimin ini hingga kalian kembali kepada agama kalian. Imam Malik rahimahullah menyatakan la yaslih hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Enggak akan baik umat ini kecuali dengan sesuatu yang pernah memperbaiki umat pertamanya. Kalau kita ingin menjadi seperti umat pertama, mendapatkan izzah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan demi kemenangan dan mendapatkan barakah dari langit dan dari bumi, maka hendaklah kalian berpegang dengan apa yang mereka pegang. Nggak akan bisa memperbaiki umat ini kecuali dengan sesuatu yang pernah memperbaiki umat pertama. Dan ini ucapan para ulama, bukan hanya ucapan beliau rahimahullah. Semuanya menyatakan demikian. Ma'awuruhi hadzal amr wa jalaihi. Selanjutnya kata penulis, dengan jelasnya perkara ini, gamblangnya jawaban ini, fa inna unasan minal muntasibina ila ad-da'wah darbu safha. Sayang sekali, kata beliau, ada beberapa manusia yang mengaku-ngaku dirinya sebagai juru dakwah, sebagai da'i, ternyata darabu safhan anir ruduh ila hadzal amril jali. Ternyata dia mengesampingkan ayat-ayat ini, melupakan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan jawabannya, melupakan al-amrul jali, melupakan perkara yang jelas itu. Waradu bima amlakhum alaihim uquluhum, dan mereka lebih ridha dengan apa yang dibisikkan kepada dirinya oleh akal-akal mereka sendiri. Wa araihimul kasidah, dan pada pikiran-pikiran mereka dan pendapat-pendapat mereka yang kasidah, yang tidak membawa apa-apa, yang gagal, yang bangkrut. Fabtaghaw islahal muslimin bima lam yusyarri'hu Allah Ta'ala. Akhirnya mereka berupaya untuk memperbaiki kaum muslimin. Upayanya, niatnya bagus untuk memperbaiki kaum muslimin. Tetapi bukan dengan syariat Allah, bukan dengan bimbingan Rasulullah, tetapi dengan apa yang mereka pikirkan sendiri, dengan apa yang mereka anggap baik menurut akal mereka. Fakana aqibatu amrihim khusra. Akhirnya akibatnya justru kerugian. Wa nihayatu iqdamihim wabalan, dan akhir perjalanan mereka, akhir usaha mereka justru musibah.
Wallah la yuslihu amal al-mufsidin. Allah enggak akan memperbaiki amalan orang-orang mufsid. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan orang-orang mufsid menjadi orang-orang yang memperbaiki. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini sebagai nasihat, sebagai bimbingan kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin agar kita kembali kepada apa kata Allah dan kembali kepada apa kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana min baini maqtarafathu aydihim tilkal hamlatu sya'wa. Akibat mereka menjadikan pendapat mereka sendiri sebagai cara perbaikan, akhirnya mereka justru mencerca sunnah. Akibatnya justru mereka alergi dengan yang namanya sunnah nabawiyah, sehingga mereka membuat gerakan-gerakan hamlatus sya'wa ala liwa'i sunnah, mulai mengadakan penyerangan-penyerangan terhadap bendera sunnah al-mutahhar. Penyerangan terhadap bendera sunnah yang suci. Jangan tanya tentang Syiah Rafidhah atau ingkar sunnah. Sudah jelas kalau mereka. Sudah jelas mereka. Tulisan bukunya sudah jelas. Studi kritis terhadap hadis. Sudah jelas. Menyatakan jangan semua hadis sahih itu diterima. Dan jangan semua hadis dhaif ditolak. Kadang-kadang ada hadis dhaif, ya tapi masuk akal. Dan ada hadis yang sahih, tapi nggak masuk akal. Bayangkan, dipakai kalimat tadi untuk menyatakan bahwa hadis itu diterima atau tidak diterima adalah kecocokan dengan akal. Dan terang-terangan menyatakan dalam bukunya dengan tegas, tidak setiap hadis sahih harus diterima. Dan tidak mesti setiap hadis dhaif itu harus ditolak. Ada beberapa hadis sahih, tapi nggak masuk akal. Sehingga memang sanadnya sahih, tapi dhaiful matan katanya. Tapi matanya dhaif. Kenapa kok matanya dhaif ya hadza? Karena bertentangan dengan akal, dhaif. Kok enaknya? Semua orang punya akal loh. Berarti semua orang ahli hadis. Bisa memeriksa dengan akal. Ah, ini masuk akal, terima. Ini enggak masuk akal, buang. Astagfirullahaladzim. Betapa mudahnya memeriksa hadis. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini penyakit dan ini akibat. Mereka menganggap bahwa apa yang dipikirkan oleh mereka adalah perkara yang paling pas, perkara yang paling bagus, yang paling bisa memperbaiki umat. Kalau kita mau gihnun terus, nerimo apa adanya terima. Pokoknya kata hadis terima, kata ulama terima. Akhirnya kita ini jumud. Katanya mereka ini, katanya para rasionalis tadi. Katanya para orang-orang yang merasa dirinya maha. Bukan mahasiswa saja. Mahasiswa dan maha rektor. Menyatakan ini urusannya adalah kecerdasan. Tidak bisa kita katakan, oh iya pokoknya apa kata hadis, apa kata. Tidak bisa. Kita Allah, diberi oleh Allah akal. Harus kita selidiki Quran. Harus tafsirkan sesuai dengan akal. Hadis harus kita saring dengan akal. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah. Sombong dengan akal yang sekepalin. Sombong dengan apa yang dimilikinya. Dalam keadaan semua orang punya akal. Ikhwan fillah a'azakumullah. Tetapi toh terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan, terjadi pertentangan, terjadi permusuhan, terjadi salah paham. Ini menunjukkan bahwa tidak setiap akal itu sama. Sehingga tidak bisa jadi hujjah, nggak bisa jadi patokan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Dikatakan ij'alul ihtimam bisunan wal hirs 'ala tatbiqiha fi kulli syu'uniha 'a'iqah. Yang lain lagi berkata, yang kedua, golongan yang ingin katanya kita tidak akan bisa memperbaiki umat ini, membuat jaya kembali umat ini kecuali dengan mempersatukan semua golongan. Kita harus saling hormat menghormati. Kita harus saling memaklumi. Dan kita harus bisa menerima perbedaan. Iya, kalau perbedaan-perbedaannya perbedaan ijtihadiyah para ulama. Naam. Tetapi dibawa oleh mereka pada perbedaan sebesar apapun. La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni, wala syiah, islamiyah, islamiyah. Enggak timur, enggak barat, enggak sunni, enggak syiah. Yang penting Islam katanya. Ketika mereka berupaya untuk mempersatukan umat, jangan kalian bantah-bantahan. Tiba-tiba ada seorang yang mengkaji ini bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah, ini sunnah. Maka dia menjerit marah.
Kamu jangan memecah belah umat dengan mengatakan ini bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah, ini sunnah. Lihat akibat memakai apa yang dipikirkannya sendiri, menganggap ini paling benar, akhirnya sunnah yang dicerca. Orang mengajarkan sunnah, ini salah, ini bid'ah, ini yang sunnah, dikatakan memecah belah umat. Kamu bertentangan dengan upaya perbaikan umat, bertentangan dengan upaya mengembalikan izzul Islam, katanya. Mulai mereka membuat paguyuban. Paguyuban apa? Paguyuban yang berisi segala macam model aliran Islam. Namanya macam-macam. Ada yang mereka namakan Majlis Mawaddah Warahmah. Masya Allah. Ada yang menamakannya Majlis Azilatun Alal Mu'minin. Ada yang menamakannya Majlis Ukhuwah Waliktilab. Majlis kasih sayang dan seterusnya. Saya pernah diundang masalahnya, pernah tahu. Terus yang diundang sama, semua golongan kita undang untuk kita beramah tamah dan kita untuk menjadikan satu semua golongan. Masya Allah. Orang yang kayak gini nih nanti, ketika kita katakan ini bid'ah, ini adalah sunnah, ini syirik, ini tauhid, dia akan menjerit marah dan akan mengatakan kamu jangan bicara seperti itu. Akhirnya kita pecah kembali yang sudah kita rajut, yang sudah kita berusaha menjahit, kamu sobek lagi. Kaum muslimin yang saya hormati. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da salat zuhur باذنillah taala langsung supaya bisa nyambung beritanya. Kadang-kadang kalau sudah ada aktivitas lain kemudian lupa kembali apa yang telah dibahas sebelum zuhur. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Umar Asewed yang telah memberikan kajian untuk sesi pertama kali ini. Dan insyaallah kajian akan dilanjutkan setelah salat zuhur berjamaah di Masjid Al-Ukhwah Balai Kota Bandung. Jadi langsung setelah salat zuhur. Insyaallah untuk kali ini salat zuhur jatuh pada jam 11.57. Untuk itu kepada peserta kajian ilmiah Islamiyah dimohon untuk bisa mempersiapkan diri karena sebentar lagi waktu zuhur azan zuhur akan segera dikumandangkan. Demikian mungkin akhir dari